وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. كان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. رواه البخاري في صحيحه. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya orang-orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran, orang-orang ahli di dalam menghafal Al-Quran, ini mereka adalah orang-orang yang duduk di dalam majelisnya Sayyidina Umar. Di dalam pemerintahan Umar itu rata-rata orangnya hafal Al-Quran. Ya. Wa musyawaratahu, dan orang-orang yang diajak musyawarah, ya, menentukan nasib bangsa oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah Amirul Mukminin, itu adalah orang yang diajak musyawarah. Mereka adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi kaum bangai. Nah, ya, bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang yang tidak suka kepada agama, bukan menteri-menteri yang suka menyudutkan agama Islam, bukan menteri-menteri yang suka, ya, menghina orang-orang yang menghafal Al-Quran. Itu majelis Fir'aun. Sedangkan majelis Umar dan orang yang bermusyawarah dengan Umar, mereka adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Baik mereka orang-orang yang sudah tua maupun yang muda. Ya, yang tua hafal Al-Quran, yang muda hafal Al-Quran. Mereka senantiasa yang menemani Sayyidina Umar di dalam menjadi pemimpin atau khalifah atau Amirul Mukminin. Ini akan dibahas pada bab setelahnya karena pembahasan hadis yang masuk pada bab tersebut. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya annal madhhab as-sahihi al-mukhtar alladhi alayhi man yu'tamadu alayhi min al-ulama anna qira'at al-Qur'an afdalu min at-tasbih wat-tahlil. Ketahuilah, kata Imam An-Nawawi, bahwasanya mazhab yang sahih yang dipilih dan diamalkan menjadi sandaran dan referensi hukum bagi para ulama, bahwasanya membaca Al-Quran itu lebih baik, lebih utama daripada tasbih dan tahlil. Tasbih mana? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Tahlil, la ilaha illallah. Ini lebih baik bacaan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin memilih waktu yang sempit, ini memilih baca Al-Quran atau memilih tasbih atau memilih tahlil, maka pilihlah Al-Quran. Karena membaca Al-Quran lebih baik. Wa ghairihima minal adhkar. Dan selain keduanya daripada zikir-zikir. Wa qad tadhaharatil adillatu ala dhalika. Maka banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang perkara tersebut. Nah, jadi ya, membaca Al-Quran ini lebih utama. Orang yang pandai membaca Al-Quran ini lebih diutamakan untuk menjadi imam, untuk berdiri di depan. Ya, sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Allah azza wa jalla qala, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah berfirman, man adzali waliyan faqad adzanani bil harbi. Barang siapa yang menyakiti para waliku,
maka dia sudah memerangiku. Siapa wali Allah? Allah punya wali. Allah punya wali. Siapa wali Allah? Ahlul Quran. Mereka adalah orang-orang yang memuliakan kalam Allah dengan cara menghafalnya, dengan cara mempelajarinya, dengan cara mengajarkannya, dengan cara mengamalkannya. Maka itulah wali-wali Allah. Orang yang tidak suka kepada Al-Quran, tidak suka kepada orang yang menghafal Al-Quran, tidak suka kepada orang-orang yang ngaji bidang agama, tidak suka kepada anak-anak yang di pesantren, pengennya pesantren itu ditutup, itu adalah wali syaitan. Ya? Itu wali syaitan. Jangan sampai jadi wali syaitan. Ya, wali syaitan itu asal udah buka Quran udah ngantuk dia. Nah, ini yang ngantuk, ini awas ini. Ini bisa-bisa jadi wali syaitan. Bukan wali band, wali syaitan. Ya? Nah, jadi hati-hati. Daripada imamaini al-jalilaini. Dua imam yang agung, Abi Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu taala wa ardah. Qala, mereka berkata, illam yakunil ulama awliyaullah falaysa lillahi waliyun. Seandainya ulama bukan para wali Allah, maka Allah tidak punya wali. Nah, jadi wali Allah itu adalah para ulama yang hafal Al-Quran, yang menulis kitab-kitab, yang mengajarkan kita agama, yang mengenalkan kita halal dan haram. Itu adalah para wali Allah. Maka Allah katakan, man adzani waliyan faqad adzanani bil harbi. Maka tabengeh ke urangnya saban dengan tabengeh ke Allah. Takun ke urangnya saban lagi takun ke Allah. Tak caci ulama saban lagi tak caci Allah. Nah, maka hati-hati. Nah, ini jangan gara-gara kita berbeda pandangan politik. Ya, ulama pilih satu, kita pilih dua. Kita bilang, oh, hana betul ulamanya. Nah, ulamanya ulama su, ulamanya ulama hanagat, ulama pajupeng, ulama pulan, ulama pulin, itu dosa. Ya. Karena mereka lah yang dinamakan dengan para wali Allah. Yang tidur. Ini yang tidur nanti jadi wali setan. Wa qala al-Imam Hafidh Abul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah. Ya, untuk mentakkikkan, menguatkan tentang tidak bolehnya menghina para ulama. Ya, Ibnu Asakir rahimahullahu taala mengatakan, "I'lam ya akhi," ketahuilah wahai akhi, wahai saudaraku, ketahuilah. Wafaqana Allahu wa iyyaka limardhatih. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kita kepada keridhaannya. Wa ja'alana mimman yakhshah, dan menjadikan kita orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yattaqih, dan bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ketahuilah apa yang perlu kita ketahui, anna luhumal ulama'i masmumatun, sesungguhnya daging para ulama itu beracun. Nah, bagaimana maksudnya daging para ulama beracun? Hah? Daging para ulama itu beracun. Ingat qaulillahi ta'ala, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum madza ayyakula lahma akhihi maitan. Orang-orang yang mengunjing saudaranya seiman,
saudaranya sesama Islam, suka fitnah, suka bilang-bilang di belakang, mencaci orang di belakang, maka itu sama saja kita memakan daging saudara kita yang sudah mati. Fakarihtumu, sudah tentu kita jijik. Bangke dapat jauh, bangke orang lah. Maka kalau mengunjing saudara seiman, saudara seagama, itu memakan dagingnya, berarti kalau mengunjing ulama, kita berarti memakan daging ulama. Daging ulama itu beracun, berarti kita makan racun. Orang yang makan racun kira-kira sehat atau sakit? Kalau sudah sakit, mati atau hidup? Nah, berarti orang yang mengunjing ulama, dia memakan daging para ulama. Dan daging para ulama itu adalah beracun. Maka orang yang makan racun itu pasti mati. Tidak mati jasadnya, mati hatinya. Mati hati. Makanya sini kalian uru-uru yang tidak ulama, ya, yang mudra itu duri. Ya. Makanya tiap ada orang-orang yang menyakiti ulama pasti dianggap orang gila. Kenapa? Karena sudah mati akalnya. Kamati hati, kamati akai. Ya, kemarin Syekh Ali Jabir ditusuk. Ya, ketika memberikan pengajian, ditusuk. Ya, entah dari daerah Lampung, yang beliau ditusuk di sini, enggak kena di sini, kena di sini. Langsung masuk berita, orang yang tusuk gila. Nah, karena orang gila suka nusuk-nusuk ulama. Berarti yang suka menzalimi ulama itu semuanya gila. Termasuk pemerintah yang menzalimi ulama, pemerintah gila. Ya? Maka tidak boleh. Tidak boleh ada yang menghina ulama. Karena ulama itu adalah wali-wali Allah. Allah sudah mengatakan, yang menyakiti ulama berarti ingin berperang dengan Allah. Mengalah lagi memperang hal aja. Taudib di bumo Allah. Tajib iya tepo iya. Iya Allah. Tapuli napa, tepo napa? Ada Allah. Oh katakan hananya, idong Allah. Babah ada Allah bi. Muka ada Allah begat. Nah tak ada begat. Mana? Jadi dilek kamu perang lah dengan Allah. Mana ilham? Nah, maka ya di sini dikatakan Imam Ibnu Asakir mengatakan bahwasanya daging para ulama itu adalah beracun. Wa adatullahi fi hadki astari muntaqisihim ma'lumatun wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama bithalbi balahu Allah Ta'ala qabla mautihi bimautil qalbi. Orang-orang yang sangat ringan lidahnya untuk menghina ulama, maka Allah memberikan bala kepadanya sebelum dia mati. Maka sebelum dia mati, hatinya terlebih dahulu mati. Menyaka mati hati, le gitanyo hana mati di dalam keadaan Islam. Karena iman itu ada di dalam hati. Kalau tempat iman itu sudah tertutup, maka tertutuplah tempat keimanan. Orang yang mati di dalam keadaan tidak beriman, maka aso nuraka tok khalidina fiha abada, di dalamnya kekal selama-lamanya. Nah, maka jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Wajib dibela para ulama. Ulama, guru-guru kita, para ustadz, para tengku yang mengajarkan kita agama. Jangan pernah dicaci. Maka ini yang bilang-bilang buat ustadz. Ya, enggak senang ke pengasuhan, enggak senang ke pengajaran, enggak senang ke wali kelas, enggak senang ke pengasuh. Ya. Enggak senang ke sama ustazah, ustazahnya. Nahi murung pi. Berarti kita sudah bahaya. Mati hati kita nanti. Kenapa? Karena guru juga bagian daripada ulama. Orang-orang yang mengajarkan kita.
Puturi katanya entah hal yang haram. Ya, karena dengan ilmu orang tahu. Ya. Apa itu ilmu? Hah? Apa itu ilmu? Kadang ilmu dan tepu putra. Hah? Apa ilmu? Pengetahuan. Pengetahuan tentang apa lagi? Hah? Apa lagi? Apa itu ilmu? Ilmu adalah cahaya. Cahaya. Ilmu adalah cahaya. Ini dengarkan, jangan ada yang tidur. Baik belum jin. Namanya hanai belum berarti yang kenyan jin. Ilmu adalah cahaya-cahaya yang diberikan oleh Allah ke dalam hati manusia. Dengan ilmu tersebut, dengan cahaya tersebut, manusia mengetahui yang mana manfaat, yang mana melarat, yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana makanan, yang mana racun, ya, yang mana petunjuk, yang mana penyesat. Paham? Itulah ilmu. Kameng na ilmu? Hana. Pakan kameng hana ilmu? Karena hana iplung utai orang mamugang. Hana iplung utai orang kurban orang raya itu ada. Seandainya kambing punya ilmu, dia sudah belajar ya tapak suci. Belajar tapak suci. Ya? Belajar silat. Kenapa belajar silat? Udah dekat hari raya Idul Adha. Mereka udah pada latihan. Semua para kambing latihan. Ya. Mempertahankan diri daripada ingin disembelih. Karena kambing tidak ada ilmu, maka kambing tidak tahu dia akan disembelih. Tajuk ungkurundung ija ngentau ya ngentau. Ya, hoi yang tahu ungkurundung kena ija. Kenapa? Yang dia tahu itu makanan. Masalah manfaat bagi dia atau mudarat dia enggak tahu. Kenapa? Karena enggak ada ilmu. Maka kambing tidak punya ilmu. Tikus punya ilmu? Tidak. Tikus hanya ingin mencari makanan. Di mana dia lihat makanan, dia pokoknya harus dapat makanan tersebut. Walaupun makanan itu ada pada perangkap. Dia enggak tahu. Tetap dia menuju ke tempat makanan, dia cabut makanan, dia mati. Ya. Kenapa tikus mati? Karena tidak berilmu. Kambing, udah. Kucing, sama juga. Kucing berilmu? Tidak. Kalau kucing berilmu, maka kucing sudah pasti pancing ikan sendiri. Ya. Nyo kita hek teleke manusia. Teleke engket kan engket ibi. Putra tuliung ibi. Lidah pre. Ya, tak kemawe ke rod. Emia, jubot, pedek mesin. Untuk apa? Karena berilmu. Ternyata kucing tidak berilmu. Kucing tidak berilmu. Karena begitu dia ingin menangkap ikan di dalam laut, dia tercebur ke dalam laut dan tidak bisa berenang. Akhirnya kucing mati. Kucing tidak berilmu. Maka manusia yang tidak berilmu, saban lagi kameng, saban lagi limo, saban lagi mia, saban lagi tiko, ya, saban lagi kebu, karena tidak berilmu, tidak tahu yang mana manfaat, yang mana melarat,
yang mana yang Siapa halal, yang yang mana yang menyampaikan haram. Yang menyampaikan ilmu adalah para ulama. Maka wajib menghormati para ulama. Karena dengan adanya ulama kita berilmu. Adanya ilmu kita menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang soleh. Hana lagi miya, hana lagi diko, hana lagi kameng, hana lagi keba. Ya? Maka itu faedah ilmu. Ya, ilmu menyelamatkan kita, menjaga kita. Maka itulah fungsi ilmu. Maka jangan pernah bosan ketika kita menuntut ilmu agama yang dapat menunjukkan mana yang benar, mana yang salah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menentang daripada perintah Tuhan mereka. Antusibahum, mereka akan terkena daripada ujian atau mereka akan terkena daripada azab yang sangat pedih. Maka ini fungsi kita menghormati para ulama, menghormati guru-guru. Dengan kalian menghormati guru, ilmu yang diberikan itu berkah. Kalau ilmu sudah berkah, maka kalian akan senang. Kalau kalian senang, di dunia kalian bahagia. Kalau di dunia bahagia, insya Allah di akhirat juga dapat syurga. Tapi kalau ilmu tidak berkah, ya, begitu diajarin matematik, panena gurunya, haim dah dengar habis. Ya? Tapi apa kali-kali. Tapi apa akar mengakar pulan-pulin dan sebagainya. Hana umpu api, guru bangai. Kai tibi kalimat bangai. Menghina seorang guru, ilmu tidak akan berkah. Kalau ilmu tidak berkah, kita tidak dapat memanfaatkan ilmu tersebut. Ilmu yang tidak bermanfaat tidak membuat bahagia. Di dunia tidak bahagia, di akhirat mendapat azab neraka. Maka para ulama itu menganggap satu orang saja, ya, yang mengajarkan mereka satu huruf saja, itu adalah gurunya. Mereka menghormati. Nah, coba lihat di pesantren-pesantren di Jawa. Ya. Pesantren-pesantren yang ada di enggak lari juga jin. Berarti itu jin. Kalau masih tidur. Ya. Ada guru lewat di depan. Mereka tidak berani keluar. Mereka tidak berani berjalan. Mereka tidak berani mendahului. Nah, dulu ketika kami di pesantren, ketika kami di min, ya, tingkat SD, itu kalau ada wali kelas sudah berjalan di depan, walaupun dia jalan kaki, kami pakai sepeda, enggak berani kami naik sepeda di belakangnya. Kami turun, dorong sepeda, tidak berani mendahului sampai guru tersebut, ya, hilang di depan kami. Nyamban adab. Menyajina Honda, lu raya tu kai pegat le Jepang ubut tu ijak ji ikoh. Ipu raya tu. Ya, pokok ji irila. Ban ni pegat beno, ijak ji beno pegat. Ya, ambat. Pokok ji lebih hayu ji dengan Jepang. Ya, lebih carang ji dengan awak Jepang. Awak Jepang ni pegat Honda, ji irila Honda. Ha? Di depan guru, makan ni ke guru, makan ni kah? Ha? Makan ni ke guru, makan di Muturai Raya. Balap-balap, nyai ke guru. Ha? Di depan guru kayak gitu. Jumpa ustazah, jumpa ustaz. Kibang ustaz, apa khabar orangnya? Nama ngabu nak cak orang? Ya, mbak pertanyaan. Maka akhlak, adab. Dengan adab tersebut kita mendapatkan keberkahan ilmu.
Dengan ilmu yang berkah, maka kehidupan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tujuan udip kita nyo, ya. Ini untuk bahagia dua tempat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Hanagiyu oleh Allah bersakit di dunia, berbahagia di akhirat. Atau berbahagia di dunia, bersakit di akhirat. Tidak. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Doanya cuma dua. Di dunia mendapatkan kebaikan, ya. Kebaikan itu didapatkan ketika kita bahagia. Nah, urang ketika gejuk yang mangat-mangat dia ikli. Susah hai. Gejuk peng pi susah. Gejuk harta pi susah. Gejuk perumah pi ikli. Nah, yang berarti urung bungo. Karena kebaikan itulah yang kita doakan kepada Allah fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, itulah kebahagiaan. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an apa? Wabtaghi fima ataka Allah ad-daral akhirata. Ya. Terimalah apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepadamu daripada kebahagiaan di akhirat. Tapi satu kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah kamu lupa, kamu itu punya peran di dunia. Kan lagi lahir kameng, kan lagi lahir limo, kan lagi lahir kebu, kan lagi lahir ase, kan lagi lahir minyak, kan lagi lahir bui. Ya. Ini saya tanya. Babi melahirkan 10 anak. Ke-10 anak-anak babi itu jadi babi atau tidak? Jadi babi. Ibu mana tiplah nak? Man tiplah nak je kan nak bui. Naik je kan nak kameng? Naik je kan nak lemah? Naik je kan nak mi? Tidak, semua kita sebut itu adalah anak-anak babi. Ya bukan? Manusia punya anak 10. Apakah semuanya jadi manusia? Belum tentu. Memai mentang ke haji, bibit lagi 5 kah? Kaji ke 5 oleh tapo. Hah? Bibit lagi gelegang kah? Kaji gelegang karena 2 tu. Hah? Watai ke jak beut, kai jak beut. Watai ke juk peng yu belau kitab, ya belau Hai sabu-sabu. Ya? Giu belau lem kertas, belau lem cak kameng. Dihirup. Putra ke le urung si bib binatang kah? Ya. Berarti padit draw yang kaji ke binatang, hero. Padit draw tinggal yang je kurung 7 nyampe ke lawan dendeng. Maka itulah manusia. Kucing punya 2 ekor anak. Dua-duanya jadi anak kucing. Nan kalau anak mi yang menan lahir sini emsu meong, terima emsu gung-gung. Mana? Tetap dua-duanya jadi anak kucing. Itu binatang. Ya? Maka kita manusia diberikan kehidupan di dunia, kita punya peran di dunia. Maka peran kalian di dunia tetap jalankan, kita berperan di dunia. Masing-masing punya peran tersendiri. Ada yang berperan jadi guru, ada yang berperan jadi dokter, ada yang berperan jadi tukang jahit, ada yang berperan jadi tentara, ada yang berperan jadi polisi, ada yang berperan jadi pilot, walaupun EU, pilot cheat. Kenapa? Karena kita semua di dunia ini sementara. Dunia ini adalah drama, sandiwara, film. Di dalam film, semua itu adalah punya peran masing-masing.
punya peran masing-masing. Tinggal kita ingin berperan sebagai apa. Maka wala tansa nasibaka minad dunya. Engkau punya peran di dunia. Maka jalani peranmu sebagai orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain di dunia. Apa yang bisa kita berikan manfaat kepada orang? Maka itulah. Karena kita manusia kalau enggak ada manfaat bagi orang lain, lebih parah daripada binatang. Lebih parah daripada binatang. Coba lihat. Anjing punya manfaat tidak? Ada manfaat anjing. Menjaga maling, menjaga kebun orang daripada adanya babi. Ya, minimal rorabu ya lebu ya teh. Ya kan? Nah manfaat. Nah. Ada yang mencurigakan, dia bersuara. Ya atau tidak? Punya manfaat atau tidak? Anjing ada manfaat. Lembu ada manfaat. Banyak manfaat lembu. Teroba ada manfaat. Limo. Jadi pupuk. Sekarang ini harga limo tinggi, naik. Ya, harga pupuk dah mahal. Igak kabeh ngebak keladi lautan nyukai lop lampot. Ya, bak keladi awai pajoh limo ino kai pajoh urang. Ya, coba lihat. Satu pot pohon keladi 50.000. Ada yang 100.000. Yang padahal awal tajuk ke lima hai tuang. Gena urang pun jauh. Sehingga mahal. Ya, harga ongkos mengumpulkan tai lembu. Ada manfaat lembu? Ada. Coba manfaat. Manusia kalau tidak punya manfaat, berarti lebih parah daripada lembu. Maka kehidupan kita di dunia wajib memiliki manfaat. Minimal kita tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat terhadap diri kita sendiri. Bukan memudaratkan diri sendiri. Bagaimana memudaratkan diri sendiri? Keluar pesantren, ya, enggak mau belajar, beli rokok. Rokok dibeli, kemudian dibakar. Korek dibeli. Ya, api dibeli, kemudian dihisap. Memberikan manfaat atau mudarat? Mudarat. Limau ni kalian nak tahu mimpi rokok. Nah, nak tahu kalian limau jak gede ya. Pak, rokok sama bungkus. Ada? Tidak ada. Kambing pernah lihat isap lem cak kambing? Hah? Hah? Nyo ku jak pasai, ku jak ulah sile. Ku buat belah lem, lem raw ku. Dia ku nu pasal dalam plastik. Liu pasal dalam plastik ku hirup. Nah? Hana bangai kameng. Rok bak urang ya belah lem cap kameng. Kemudian masukkan ke plastik, ambil bensin, kemudian hirup. Nah lebih parah urang daripada kameng. Memudaratkan diri sendiri. Jangankan memberikan manfaat kepada orang lain, untuk dirinya tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Maka itu lebih parah daripada kameng. Maka kehidupan kita di dunia minimal memberi manfaat untuk diri sendiri, tidak memberi kemudaratan kepada diri sendiri. Kahae tabi manfaat kegap, baik tabi kemudaratan ke orang lain. Maka ini keberadaan kita. Kalau keberadaan kita memberikan kemudaratan bahkan terhadap diri sendiri, maka kita lebih parah daripada kameng. Faham tum? InsyaAllah pertemuan ke depan kita masuk pada bab yang keempat.
fi adabi muallimil Quran wa muta'allimihi. Insyaallah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan li ruhi Abi Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi nafa'ana Allah min ilmihi ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ajma'in al-Fatihah.